Saya nggak bisa lama karena ada miskomunikasi. Ternyata kita mau ada jadwal juga malam ini, tapi jam 10-an di daerah apa namanya? Pamijahan. Jauh itu. Jadi saya mohon pamit nanti jam 9 ya. Makanya langsung saya minta kitab yang dibaca. Maulid Dibai. Maulid apa yang dibaca? Dibai itu nama bukan Dek Bai, bukan. Ad-Dibai itu karya dari Imam Abdurrahman Ad-Diba ya, atau disebut Ad-Dibai. Beliau ini sempat dikira beraliran Syiah. Sempat dikira Syiah itu ada 3 macam, banyak tapi dikerumus jadi 3. Kelompok pemuja Ali ini ada 3. Pertama disebut ghulat, tolong diingat-ingat. Ghulatus Syiah itu yang menyematkan sifat ilahiyah, rububiyah, ketuhanan pada diri Sayyidina Ali. Itu disebut ghulat. Apa arti ghulat? Bukan gulat. Ibu tahu gulat, Bu? Kamu tahu gulat nggak? Bukan gulat itu, ini gulat bahasa Arab. Artinya kelompok yang melampaui batas. Kelompok ini menyimpang karena mensifati Sayyidina Ali dengan salah satu sifat-sifat Allah, yaitu sifat-sifat ilahiyahnya Allah. Mereka kelompoknya ada Ibnu Saba, ya, ada Kaisaniyah, Kailaniyah, macam-macam namanya. Ujungnya nanti jadi kelompok kebatinan. Nah, kelompok itu oleh orang Syiah di Iran juga dianggap sesat. Di Iran itu Syiah apa? Ada yang tahu? Namanya Syiah Imam 12. Bahasa Arabnya Imam Isna Ashar. Bahasa Arab 12 berapa? Isna Ashar. Imam 12. Syiah Imam 12 ini ulama sepakat tidak mengkafirkannya, cuma sepakat juga tidak menganggapnya benar. Ya. Pastinya yang mengatakan begitu ulama Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena mereka memuja Sayyidina Ali lalu mencaci kebanyakan sahabat. Itu problem mereka. Lalu ada Syiah ketiga, bukan Syiah Imam 12, disebut Syiah Zaidiyah. Syiah apa? Syiah Zaidiyah itu pengikut zuriat Sayyidina Ali, Imam Zaid. Cuma akidahnya Zaidiyah ini mirip dengan kelompok yang mengedepankan akal, namanya Mu'tazilah. Belakangan berubah. Ini yang banyak sekarang di Yaman. Namun kalau ngajinya di Tarim, insya Allah pulangnya jadi Ahlus. Cuma kalau yang satu lagi saya nggak tahu itu. Pulang-pulang mungkin menjadi Syiah Zaidiyah. Tapi dulu nih, ada Imam Wahabi, namanya siapa? Bin Baz. Ada yang tahu nggak Imam Wahabi? Ini pengikut Wahabi Pak Aswaja deh. Yang paling keras membenci Syiah itu Wahabi. Kalau kita tidak mengkafirkan kelompok kedua dan ketiga, kita hanya mengatakan mereka beda sama kita. Dulu saya ngomong begitu, saya dikafirkan orang-orang pergerakan. Orang-orang ikhwan marah sama saya. Saya bilang, mereka nggak kafir, mereka cuma fasik. Atau minimal beda faham. Langsung dia wall out dari majelis, dia bilang Ar-Razi kafir. Ternyata kelompok yang sekarang berjuang di Palestina, manhajnya juga ikhwan, itu dipuja-puja sama dia dan bekerja sama dengan kelompok Syiah Iran dan Nasrullah, Hizbullah.
Dan dia tidak konsisten. Dulu mengatakan kafir, kok sekarang kerjasama sama orang kafir. Seharusnya dia terima kalam saya. Sehingga dia akan jadi konsisten. Kalau bela kelompok yang berjuang sekarang di Palestina, itu mereka tidak disuruh kelompok bid'ah. Kenapa? Karena bekerja sama dengan Ayatullah Khamenei atau Khamenei. Ayatullah Khamenei itu Syiah bukan? Apa kata pimpinan kelompok ini? Yang saya pernah dibully juga karena podcast. Ya, saya mengatakan saya cinta Palestina. Kita juga berjuang untuk Palestina, tapi tidak sepergerakan dengan dia, kelompok itu. Bukan berarti saya tidak cinta Palestina, karena sudah ada yang berjuang lebih awal dari mereka, yaitu kelompok yang Fatah namanya. Kenapa kita nggak adil? Urusan kita kan bukan membela ormas, urusan kita bela Palestina. Kalau beda-beda ormas kan nggak apa-apa. Yang penting cinta Indonesia, ormasnya bisa NU, bisa Muhammadiyah, boleh nggak? Boleh nggak? Emang semua orang harus NU? Apa bedanya ente Wahabi? Ya, yang beda bid'ah, begitu? Nggak begitu kita. Apa kata pimpinan ormas ini? Kami anak rohani Khomeini. Ini yang ngomong pergerakan dia nih. Makanya di Saudi kelompok ini disesatkan, tapi kita tidak menganggap sesat. Bagi kita cuma beda perjalanan, tapi bukan berarti beda tujuan. Tujuan kita sama. Jangan sampai karena beda perjuangan lalu kita benci-bencian. Itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad ruhama'u bainahum, saling cinta dan saling sayang sesama mereka. Kalau mereka berdebat, kalau mereka bermukhasamah, mesti segera diislah. Apa arti islah? Ya, dicari titik persamaan, jangan dicari perbedaan. Dicari kebenarannya, jangan dicari-cari kesalahannya. Coba, di sini siapa yang nggak punya salah? Kalau antum cari-cari kesalahan, ketemu nggak? Ketemu nggak? Saya nih, cari-cari kesalahan saya ketemu nggak? Pasti ketemu, hari ini juga banyak salah. Jadi kalau kita mengukur orang dengan kesalahan, kita akan benci dan suuzon dengan semua orang. Berbeda aja, tapi tidak perlu benci. Nah, itu pengarang kitab ini, Imam Dibai, beliau ini sempat dituduh Syiah karena beliau punya sanad kepada ulama Zaidiyah, tapi orang lupa dia juga punya guru Imam Ahlus Sunnah di Mekah, namanya Al-Imam Al-Faqih Al-Mufti Ibnu Hajar Al-Haytami. Pernah dengar? Yang pengarang Hasyiah dan Fatwa hadisiyah, ada banyak sekali fatwa beliau, fatwa. Hampir semua ulama di Nusantara punya sanad kepada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibu connect nggak, Bu? Ibnu Hajar Haytami siapa? Mufti di Mekkah, Imam mazhab Syafi'iyah di Mekkah. Beliau ini luas, sangat luas sekali, dan mengerti bab ini. Murid dia pengarang kitab Ibnu Diba. Apa kata pengarang Simtiduror tentang Dibai? Siapa pengarang Simtiduror? Habib Ali Al-Habsyi. Jangan-jangan antum kelompok pembatal nasab ini. Ya. Saya nggak ikut-ikutan ya. Sebatas debat ilmiah, oke-oke aja itu. Tapi kalau jadi benci-bencian, itu bukan laisa minna. Umat Nabi Muhammad ruhama'u bainahum. Ya kalau satu sepakat ini Habib, satu nggak ada masalah sama kita. Yang penting umat Nabi Muhammad SAW.